Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini aku mau ngejelasin materi dari operator aritmatika. Jadi di sini seperti biasa kita bikin filenya. Di sini aritmatika.html. Terus kita bikin H1, belajar aritmatika JavaScript. Di sini kita bikin H2 untuk filenya, dan ID-nya kita pakai arit untuk singkatan dari aritmatika. Nah, yang kedua kita di sini tulis H1 operator unary, H2 style color ini ya, terus ID-nya unary. Terus kita bikin script dulu di sini. Kita tulis var di sini, varnya itu A sama dengan 20, var B sama dengan 30. Jadi aritmatika ini sendiri untuk penjumlahan aja sih ya. Jadi si var A ini ditambah 20 ini ditambah var B 30, dan nanti dia hasilnya jadi 50. Nah, habis itu yang kedua kita mau ke augmented segment. Di sini kita tulis documented ID by ID, terus kita masukin ID-nya arit, terus ini HTML ditambah A tambah B. Jadi ini tuh untuk pertambahan aja ya guys, jadi ini untuk perhitungan. Nah, disitu si operator unary juga sama ya, kayak gini, let sama aja sama var, misalnya let f sama dengan plus 1. Jadi dia itu kalau misalnya apa ya namanya, kalau misalnya dia f min min, dia itu akan berkurang 1, kalau misalnya f plus plus dia itu akan bertambah 1. Habis itu dokumen titik dokumen id, terus dalam ID-nya unary, ini HTML itu, terus dengan f. Nah, ini dari si let ini kita panggil. Nah, ini yang untuk apa namanya, aritmatika HTML. Nah, ini untuk yang kedua adalah operator logika. Jadi aku mau jelasin tentang operator logika. Nah, sama seperti biasa kita bikin filenya dulu, habis itu kita tulis bikin H1 di sini, belajar operator logika pada JavaScript. Habis itu yang kedua kita bikin H2 untuk stylenya, dan jangan lupa ID-nya itu logika karena kita lagi mau belajar logika ya. Habis itu yang kedua, yang ketiga kita bikin script. Nah, di sini ada operator logika ada 3, dan terus garis kayak gini sama tanda seru gitu, ini namanya negasi. Nah, jadi operator logika itu kan ada 3 macam ini kan. Nah, yang pertama kita bikin dulu var-nya, username nama aku, terus var email naura@gmail.com, sama var password itu passwordnya, yang var hasil. Nah, true dan true maksudnya apa? Itu tulis if emailnya ini, passwordnya dan ini hasil login berhasil, sama else nya hasil login gagal. Maksudnya adalah, jadi kalau misalnya yang pertama ini kan dia ada dandan ya. Nah, ini yang itu yang pertama, dandan ini jadi dia itu harus kalau misalnya emailnya benar, dan passwordnya juga benar, maka dia hasilnya akan muncul login berhasil. Tapi kalau misalnya dia salah, apa namanya, dua-duanya ini salah atau salah satunya salah, maka dia akan keluarnya login gagal. Karena dari yang misalnya ini salah, ini benar. Kalau misalnya ininya salah, gimana untuk masuk ke password atau ke itu selanjutnya. Nah, ini yang true dan true. Nah, yang kedua itu ada ini juga sama, true dan true, bukan true dan true ya, ini tuh garis ini, garis apa namanya, 2 ini, atau selama masih ada data yang true maka hasilnya true. Jadi kalau misalnya ini, kalau misalnya dia benar ini salah, nah keluar hasilnya itu tetap benar. Kalau misalnya ini benar ini salah, nah tetap keluar hasilnya benar, dia nggak akan gagal. Jadi mau dia kalau selama salah satu di antara ini berdua ada yang benar, maka hasilnya benar. Nah, yang kedua adalah tanda seru atau namanya apa, negasi atau menafik. Kenapa menafik? Karena kalau misalnya dia ini salah, maka dia akan mengeluarkan hasil yang
benar. Jadi kalau dia salah dia ngeluarin yang benar, kalau dia benar dia malah ngeluarin yang salah. Jadi dia kayak ngebohongin gitu loh. Jadi kalau misalnya ini salah, ini tuh salah tapi dia ngeluarin hasil, jadi ini bisa dua-duanya salah tapi ngeluarin hasil yang benar, kan itu bohong kan, kayak munafik gitu. Nah terus sama juga kalau misalnya ini sebenarnya benar, dua-duanya benar tapi dia malah ngeluarin hasil yang salah, sama juga kalau ini salah tapi ngeluarin hasil yang berhasil gitu. Nah itu kayak gitu ya maksudnya kalau yang negasi ini. Jadi ini bertiga gitu ya guys. Jadi ada yang benar-benar hasilnya benar, jadi sesuai gitu. Kalau misalnya dia benar, dua-duanya benar, dia keluarin hasil yang benar. Kalau dua-duanya salah berarti dia salah. Tapi kalau misalnya yang kedua, kalau misalnya salah satunya masih ada yang benar, dia tetap benar. Walaupun satu salah, satu benar, dia tetap ngeluarin yang benar. Kalau yang ini dia udah benar tapi dia ngeluarin salah, ini salah tapi dia ngeluarin hasil yang benar, kayak gitu. Terus seperti biasa kita tulis dokumen titik get elemen by ID, ID-nya jangan lupa, terus ini sama hasilnya. Nah kayak gitu. Nah selanjutnya adalah perbandingan operator. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan dan belajar tentang perbandingan pada JavaScript. Nah di sini yang pertama seperti biasa kita bikin H1. Sebelumnya kita bikin filenya dulu, perbandingan .html, terus kita bikin H2 untuk stylenya dan ID-nya banding. Terus kita bikin scriptnya juga, var-nya itu A sama dengan 20, var B sama dengan 40. Jadi lebih besar dan lebih kecil dan lebih besar sama dengan dan lebih kecil sama dengan dan lebih besar sama dengan. A lebih kecil daripada B. Nah kan apa namanya, ini kan yang pernyataan kitanya ya. Ini pernyataan kitanya kan bahwa A lebih kecil daripada B. Nah kita tuliskan di sini, terus dokumen titik elemen by ID, terus ini bandingnya, terus hasilnya betul, ini yang if-nya. Nah else-nya kita tulis hasilnya salah, karena mereka akan ngeluarin nih yang mana yang benar. Kan yang benar itu A lebih kecil daripada B. Jadi kalau misalnya ininya kalau ini benar berarti dia bakal keluar benar. Kalau ini salah, dia bakal, kalau misalnya kita nulisnya A lebih besar daripada B, kan di sini jelas-jelas A lebih kecil daripada B, itu dia malah keluarnya hasilnya salah, berarti itu dia salah ya. Nah kita lihat hasilnya. Sorry maaf, ini belum dimatiin, kita matiin dulu, kita matiin dulu ya guys. Nah ini coba kita lihat. Nah hasilnya betul karena memang yang kita tulis adalah A lebih kecil daripada B, benar hasilnya. Karena ini kan if-nya kan itu jika, benar kan, kalau else itu salah. Oke, jadi kayak gitu ya guys. Jadi kalau misalnya dia kan benar kan di sini, jika A lebih kecil daripada B maka dia hasilnya benar. Tapi kalau kita juga bikin dua dua jawaban gitu loh, dua pernyataan. Kalau yang else, kalau misalnya kita tulis yang salah berarti dia bakal ngeluarin yang salah. Nah disini kita matiin lagi. Nah next di sini juga ada yang selanjutnya. Di sini sama dengan nilai dan tipe data sama hasilnya true dan sama dengan apa namanya, jika nilai sama tapi beda tipe data maka hasilnya false. Oh jadi nilai dan tipe data sama maka hasilnya benar. Jadi kalau misalnya si nilai sama si tipe datanya hasilnya kalau misalnya dia sama maka hasilnya itu benar. Tapi kalau misalnya si nilai sama tipe datanya itu beda maka hasilnya salah. Paham gak sih? Jadi si nilai sama si tipe datanya itu
benar, sama, berarti dia benar. Tapi kalau misalnya tipe datanya beda sama nilainya, maka hasilnya itu salah. Nah, misalnya di sini C sama dengan D itu sama. Kalau misalnya C itu kan tidak sama, jadi hasilnya itu dia, kalau misalnya dia sama-sama si nilainya sama tipe datanya, kan ini nilai, ini tipe data kan. Nah, jadi kalau misalnya si nilai sama si tipe data itu sama, maka dia benar. Kalau misalnya sama-sama beda, berarti dia salah. Jadi di sini ada misalnya. Pokoknya kayak gitu ya guys. Jadi kayak gitu. Intinya kalau misalnya nilainya. Jadi kalau yang garis 2 ini, kalau yang garis 2 yang sama dengan ini untuk si nilai dan tipe datanya sama, tapi kalau yang sama dengannya 3 untuk nilai sama tipe datanya itu sama-sama beda. Nah, lanjut. Di sini ada negasi. Negasi itu kan yang mengingkari ya, jadi dia ngebohong gitu. Ini negasinya kita. Ini negasi. Nah, ini kalau negasi ini kan menyalahkan apa yang sudah benar, jadi dia tuh ngebohong gitu loh. Jadi itu sebenarnya udah benar tapi dia salahin. Nah, sebenarnya itu salah tapi dia benarin. Jadi negasi itu jadi dia tuh nggak ngeluarin hasil yang benar-benar gitu loh, jadi menghasilkan hasil yang bohong. Nah, jadi perbandingan itu seperti itu. Next, di sini kita mau belajar variabel. Nah, variabel itu ada 3, ada var, let, dan const. Var dan let itu sama, nilainya bisa berubah. Jadi var sama let itu nilainya bisa diubah, sedangkan const nilainya tidak dapat berubah karena sifatnya konstan. Jadi dia itu kalau misalnya nilainya udah itu aja, dia nggak bisa berubah-ubah. Tapi kalau var sama let itu masih bisa diubah-ubah. Misalnya di sini kita bikin var nama ini, namanya ya, maaf ini alay banget. Habis itu kita juga sini bikin var umurnya kita nggak number gitu kan, terus kayak biasa kita ini ID nya kan teks ID nya, terus ini HTML nya halo nama saya tambahan aja, terus tambah nama, tambah umur saya, tambah umur, terus konsolog lainnya nama. Nah, kita lihat hasilnya. Tuh, halo nama saya, umurnya 18 tahun. Nah, jadi kayak gitu guys. Ini variabel ya. Jadi juga bisa pakai let sama aja. Jadi kita memakai let itu juga bisa. Nah, juga masih bisa namanya itu bisa berubah-ubah gitu ya. Lalu kita pakai let ya, dan hasilnya nah dia keluar, karena kalau pas sama let itu dia bisa berubah gitu ya sebenarnya. Kecuali cons itu dia kayak udah konsisten dan dia konstan, dia nggak bisa berubah begitu. Yang terus ini selanjutnya ada apa yang maksud banget ini,
Ada for depan, for tengah, belakang, for lengkap. Nah jadi ini tuh sama aja sih, kayak ini tuh cuma peletakannya aja. Nanti di sini tinggal dipanggilkan susunannya mau kayak gimana, mau lengkap tapi apa dulu, mau yang depan di paling pertama atau tengah yang pertama atau gimana tuh bisa kita lihat di sini. Tuh ini kayak tambahan aja ya guys, ini aku buat di sini. Tuh jangan lupa teksnya seperti itu. Habis itu apa namanya, next ini ada perulangan HTML. Kita belajar perulangan ya guys, seperti biasa bikin filenya, habis itu kita bikin H1, belajar ulangan di JavaScript. Terus kita juga menginput dulu, ini input ada type nya, kita mau input number, value, terus ID nya loop, karena ini looping gitu kan. Terus kita jangan lupa bikin button. Yang pertama jadi itu perulangannya ada 3 ya guys, ada looping for, looping while, sama looping do while. Kita bikinin buttonnya. Terus di sini untuk teksnya looping for, looping while, looping do while. Terus perulangan atau looping yaitu proses perulangan suatu blok pernyataan sejumlah yang diinginkan. Ada 3 perulangan, for, while, dan do while. Jadi ini tuh sama aja ya, jadi kayak diulang-ulang doang itu loh. Langsung ada function looping for kayak kegunaannya gitu. Ada var angka, dokumen, loop, value, for, var, ini i sama 0 angka, ini ya looping for. Terus ada perulangan looping while juga sama aja sih, jadi sih dia kayak cuman menegaskan gitu loh, kayak cuman ya udah penegasan aja. Terus juga ada looping do while, itu juga perulangan, itu sama aja sih. Terus kita lihat di sini. Itu kayak apa sih, penegasan aja gitu, sama aja. Itu ada next. Oke, next di sini ada belajar percabangan pada JavaScript. Jadi percabangan itu ada 4, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Ada 6 guys. Yang pertama itu ada if else, percabangan if else, percabangan if else juga, terus percabangan if else, terus percabangan case case, percabangan nested, sama percabangan ternary. Nah, untuk percabangan if itu sama kayak yang sebelumnya, itu kayak menentukan jika x, jadi kita sih bikin varian dulu kan, x sama dengan 10 kan, x ini berarti berjumlah nilai yaitu 10 kan, x lebih besar daripada 5 itu kan apa namanya, jawabannya benar kan, jadi sih x lebih besar daripada 5 kayak gitu. Sama aja sih itu kayak untuk apa ya, menentuin doang. Ada juga percabangan if else, kalian juga bikin varia dengan 10, varia dengan 30, jadi si y dan z, y lebih besar sama dengan z, jadi dia bener gak sih, lebih kecil, jadi si y ini lebih kecil sama dengan z, jadi bener gak kalau misalnya si y ini lebih kecil daripada z, ternyata benar. Jadi buat nentuin benar atau enggaknya. Ada percabangan if else if, ada var nilai, terus di sini kan var nilai itu jumlahnya 90 kan, itu lebih besar dengan 90, kita bikin nilai a gitu kan, sama aja bisa gitu. Terus itu ada juga percabangan ternary versi sini tadi if else
jadi sama aja dari in out, cuma itu lebih singkat. Satu dengan from, ada apa maksudnya. Jadi kalau tenar itu kayak ungkapan benar atau enggaknya gitu loh. Kalau pertanyaan salah jawaban. Jadi itu kayak gitu. Terus ada suitcase. Kalau suitcase ini dan nilai lebih besar dengan 90 hasilnya. Nah jadi dia bakal keluar kan 90 ini kan besar. Nah dia itu bakal ngeluarin yang mana, kan lebih besar yang daripada 60. Apakah yang apa namanya yang bakal keluar tuh yang mana gitu. Kalau misalnya kita di sini yang hasilnya A, berarti dia keluarnya A. Nah kalau berikutnya untuk apa, terbatas sampai di sini aja gitu ya, itu nggak ke bawah-bawah. Kalau misalnya apa dulu berarti dia B gitu, karena ini A berarti yang 90 gitu. Udah yang bercabangan kayak gitu, jadi memang cabang-cabang aja sih. Ini sama tipe data. Nah di sini tipe data itu ada data string, data number, data boolean, sama data array. Kalau data string itu ini data string ya, jadi stringnya ini data string itu ini kalimat ini. Terus repeat itu kalau untuk diulang 3 kali, jadi mau kata-kata string ini mau diulang 3 kali juga boleh. Data string, jadi data stringnya cuma apa ya, kalimat gitu loh, kalimat itu tadi aku pakai repeat 3 kali, jadi dia diulang 3 kali. Nah next ada data number. Data number juga sama, cuman untuk mengeluarkan angka aja. Kita matiin. Keluar 28 kan, jadi penulisnya 28. Terus ada data boolean. Data boolean itu untuk ngeluarin hasil yang benar atau true or false. Ini kan nilai, jadi dia tuh gak keluarin itu aja sih, si true nilai true, berarti dia benar nilai itu. Nah kalau array array adalah kumpulan tipe data, bisa menyimpan banyak data apapun tipenya. Jadi si array ini bisa menyimpan apa aja, banyak. Mau kamu menyimpan number, boolean, atau string, di sini kamu bisa naruh di array karena dia bisa menyimpan apa aja. Di sini aku menyimpan apa aja banyak. Kita lihat hasilnya tuh keluar semua, karena array ini bisa mengeluarkan apa aja. Nah ada di dalam sini. Jadi kalau mau menggunakan data berdasarkan indeks atau
dokumen ini data array satu mungkin data array satu stok gitu dokumen gitu. Seperti itu. Oke, jadi mungkin segini aja yang bisa aku jelasin dari operator aritmatika ini yang aku pahamin ya. Terus logika, terus perbandingan, variabel, perulangan, percabangan, dan yang terakhir itu objek, data objek. Ini data objek, objek data. Maaf guys, data objek itu bukan objek data. Tadi aku tuh tipe data guys. Yang kalau data objek itu ya dia ini sih kayak gini doang. Jadi dia tuh bisa merek, rasa, ukuran gitu kayak gitu. Sini. Nah di sini kita bisa keluarin gitu kan data, deskripsinya function, juga cons ya, let nama, terus cons, susu, merek segala macam ini semua. Nah ini yang data objek. Jadi aku mau ngejelasin yang tipe data. Oke, segitu aja yang bisa aku jelasin. Mohon maaf kalau misalnya emang kurang ngerti, karena ini semua teman aku. Terima kasih banyak. Aku juga mau mohon maaf juga besar-besarnya. Nama aku Nora Farina. Salam untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.